Di video sebelumnya telah dicoba untuk bagaimana cara membuat daftar isi otomatis, kemudian membuat daftar gambar, daftar tabel, dan daftar pustaka. Nah, pembuatan daftar isi otomatis itu melibatkan penggunaan heading, juga table of content. Penggunaan dari heading ini sendiri memberikan kita beberapa manfaat kemudahan. Misalkan, ya, ketika kita ingin melihat isi, melihat konten apa-apa saja yang terdapat di dalam daftar isi kita bisa mencari misalkan dengan memanfaatkan menu Ctrl F atau Ctrl Find. Nah, di sini kalau kita ingin mencari tentang latar belakang, misal. Nah, maka dari resultnya itu akan dihasilkan dua hasil, yaitu ada latar belakangnya itu di posisinya di sini, ya. Kemudian satu lagi posisinya di sini. Nah, itu untuk melihat resultnya, melihat hasilnya hasil pencariannya ya. Lalu hasil pencariannya itu bisa dilihat juga berdasarkan dari page-nya. Nah, kalau dari page berarti kelihatan bahwa hasil dari pencarian latar belakang itu ada di page I1 dan di halaman 1. Nah, kalau yang result tadi ini ya, hasilnya ya ini aja, tinggal diklik di sini hasilnya ada di mana. Kalau ini berdasarkan dari page, kalau kita mau melihat ada page di mana aja. Nah, kalau yang heading berarti berdasarkan dari headingnya. Oh, latar belakang itu hasilnya ada di hasil pencariannya ada di bagian daftar isi dan di latar belakang. Di 1.1 latar belakang. Nah, jadi lalu itu untuk yang Ctrl V ya, pencarian. Lalu di mana kita bisa melihat fungsi dari heading tadi ya. Nah, di view, di tab view itu ada menu navigation pane ya di bagian group show ini. Nah, checklist ini dia akan menampilkan navigation seperti tadi yang kita di Ctrl F ya. Nah, lalu ini di bagian tab heading tanpa kita menginputkan teks yang akan kita cari ya, kita nggak usah menginputkan tadi yang seperti tadi lagi. Nah, tadi kan kita tulis latar belakang, keluar hasilnya. Nah, kita anggaplah nggak usah masukin, nggak usah inputin teks yang ingin kita cari. Nah, kita ingin melihat kontennya apa-apa aja di sini, itu di bagian tab heading-nya ya, navigation pane, kemudian di bagian heading ada terlihat di sini ada daftar isi, jadi ada sesuai dengan heading. Jadi heading 1, 2, 3, dan heading seterusnya itu akan ditampilkan di navigasi ini. Jadi ini daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, bab 1, bab 2, bab 3, dan daftar pustaka itu adalah kebetulan kita setting sebagai heading 1, kemudian yang sub-subnya ini kita setting sebagai heading 2. Nah, kalau kita setting lagi, ada heading 3 misalnya di latar belakang, itu ada subnya lagi mungkin ya, ada 1.1.1 atau A gitu ya. Nah, berarti itu kita bisa atur sebagai heading 3. Nah, untuk heading itu sendiri, nah heading ini ya, di tab home, di style, kalau misalkan di posisinya di tempat kalian, di Word-nya kalian itu cuma ada heading 1, heading 2, terus kalian butuh heading 3, heading 4, dan seterusnya, maka kalian bisa manfaatkan create style ini. Jadi dia akan membuat style yang baru. Nah, nanti di create style ini,
kalian ini aja, kalian bikin aja itu nama stylenya heading 1 gitu ya. Heading 3, heading 4 gitu. Nah, jadi seperti itu manfaat lainnya dari kita menggunakan heading. Jadi kita ketika kita mau nge-view navigasinya, nah enak. Jadi kalau kita butuh metodologi penelitian ini ya, kita butuh halaman metodologi penelitian, kita nggak perlu scroll sampai ke bawah sampai banyak gitu ya. Lebih efisien kalau kita langsung klik di bagian navigasi ini aja. Otomatis dia langsung akan mengarahkan ke bagian halaman bab 3 ini. Nah, itu kemudian kalau misalkan misalkan mau lihat yang pengertian informasi, klik di sini langsung diarahkan ke sini. Jadi kalian nggak perlu meng-scroll sebanyak halamannya gitu ya. Nggak perlu lama menghabiskan waktu di bagian scrollnya, keliling-keliling scroll gitu. Tinggal cek di navigasinya. Nah, itu kemudahan yang kita peroleh juga ya dari penggunaan heading itu. Nah, lalu sekarang ini kan file ini kan halaman awalnya ini daftar isi. Nah, biasanya kan kalau laporan ya pasti ada covernya gitu ya. Nah, sekarang kebetulan covernya itu saya buat di file yang lain, nggak di file yang ini, nggak di halaman yang sama, nggak di file yang sama, tapi saya bikin di file yang lain. Nah, ini kebetulan sudah saya coba buat contohnya. Jadi covernya itu saya simpan di file yang lain dengan nama yang berbeda ya. Nah, ini untuk yang halamannya. Lalu saya ingin menyisipkan halaman ini di bagian file yang ini tadi ya, file yang lengkapnya ini tadi. Nah, bisa sebenarnya di select all atau Ctrl A, kemudian di copy ya, Ctrl C, di copy atau di Ctrl C, kemudian pastekan ke sini ya, di Ctrl V kan ke sini bisa. Tapi saya di sini akan mencoba untuk menyisipkannya, berarti insert file ya, insert file ke dalam dokumen ini. Nah, jadi di sini letakkan kursornya di sebelum tulisan daftar ini, di awal tulisan daftar, kemudian nah di sini saya akan membuat satu halaman baru. Tapi halaman baru yang saya bikin ini bukanlah yang page break ya, tapi saya mau bikin yang session baru ya, halaman barunya berupa session yang baru. Nah, di menu bar layout ini ada klik yang tab drop down yang break ini, kemudian session break next page. Nah, akan terbentuk satu halaman baru dengan session yang berbeda. Ya, jadi kalau yang daftar isi ini sessionnya double klik aja di bagian footernya ini, session 2. Nah, sedangkan yang ini session 1. Oke. Nah, sekarang di sini saya akan sisipkan tadi ya. Saya akan sisipkan cover tadi, berarti tab insert. Kemudian pilih objek, klik yang drop down objek ini. Nah, text from file. Jadi saya akan menyisipkan cover tadi dari file cover itu. Nah, ini kebetulan file untuk covernya sudah saya bikin. Contohnya, klik, pilih ya, insert. Nah, sudah diinsertkan. Jadi jadi file cover tadi sudah diinsert ke sini ya. Insert file ke dalam file yang ini, file yang lengkapnya. Oke. Nah, ini cara gimana menggabungkan beberapa file
dengan format yang berbeda ke dalam berkas yang sama. Jadi kalau yang tadi itu kan kalau select all, kemudian copy, lalu di paste-kan ke sini, maka format tulisannya itu akan mengikuti format tulisan yang sudah ada di file ini. Nah, kalau disisipkan seperti tadi ya, kalau disisipkan insert file ini, maka format penulisannya dia akan tetap terjaga sesuai dengan keasliannya. Nah, udah ya, sudah di-insert. Nah, lalu sudah ada ini covernya, sudah ada daftar isi ya, isinya sampai daftar pustaka. Lalu sekarang gimana caranya mengatur kertasnya, marginnya, paragrafnya. Nah, kita mulai mengatur kertasnya lah dulu. Ini untuk pengaturan kertasnya, klik tab layout. Nah, kemudian ada size. Nah, ini mau kertasnya yang seperti apa, bisa dipilih di sini. A4 kah, A5 ya, atau legal F4 atau letter. Nah, kalau semisalkan ya, ini kebetulan di listnya ini sudah lengkap, mau ukuran kertas apa. Kalau misalkan ada satu ukuran kertas yang tidak ada, anggaplah ini misalkan ukuran F4 atau legal ini tidak ada di sini gitu ya, tidak ada. Berarti klik yang more paper size. Jadi kita mengcustom sendiri. Nah, di sini ada custom size ya. Saya ulangi dulu. Jadi tadi yang di size kalau tipe kertasnya itu tidak ada di sini, ukuran kertasnya tidak sesuai dengan yang ada di pilihan di sini, maka klik more paper size. Kemudian di kotak dialog page set tab ini, pilih tab paper, lalu di sini ada custom size. Nah, di custom size inilah kalian atur. Misalkan tadi anggaplah yang untuk ukuran kertas F4 tadi saya nggak ada ya di pilihan kertasnya ya, di listnya tadi di sini. Nah, saya butuh yang F4. Nah, F4 atau yang legal. Berarti saya custom size sendiri, lalu di sini untuk yang lebar dan height-nya itu berapa. Nah, untuk lebar dan height-nya bisa googling sendiri ukuran kertas F4 itu berapa. Kalau misal di sini kan kalau A4 itu nih ya, lebarnya 21, height-nya 29,7. Kalau letter itu A5 itu beda lagi ukuran lebar dan tingginya. Nah, kalau misalkan kalian punya sendiri, kertasnya itu lebar dan height-nya itu ukur berapa, atau cari sendiri di Google, misalkan ukuran kertas F4 ya, atau legal itu berapa. Ketemu width-nya, height-nya, nah baru kalian setting di sini. Lalu, oke. Nah, kebetulan untuk kertas ini kan kita pasti menggunakan kertas yang sama tipenya untuk di satu berkas ini ya. Jadi di sini bisa pilih apply to whole document. Berarti keseluruhan halaman di dalam berkas ini, dalam dokumen ini. Jangan di section. Kalau di section berarti dia hanya berlaku untuk di section yang sedang aktif. Kebetulan yang sedang aktif sekarang adalah section 1 ya, cover. Nah, kemudian ini pilih whole document. Oke. Nah, ini akan berlaku untuk semua kertas. Saya coba pilih yang A4 ya tadi ya. A4 ya. A4. Oke. Full dokumen. Nah, itu untuk pengaturan kertasnya. Setelah itu kita akan mengatur marginnya. Margin akan kita atur
masih di tab layout, ini ada margin, klik margin ini. Nah, di sini margin ini batas. Jadi batas atas, batas bawah, batas kiri, batas kanannya ya. Nah, di margin ini di sini pilihannya ini sudah defaultnya. Kalau normal ini margin atas, bawah, kiri, kanannya sekian sentimeter. Nah, kalau misalkan ukuran margin yang ada di sini itu tidak sesuai dengan kebutuhan kalian, berarti kalian custom margin. Nah, klik yang custom margin ini. Oke, kotak dialog page setup. Nah, di tab margin ini kalian bisa atur. Nah, untuk margin atasnya, misalkan kalian mau margin atasnya anggaplah 4. Kemudian kirinya juga 4. Yang bawahnya misal 2. Yang kanan 2. Oke. Lalu di sini kalian settingan margin ini akan kalian gunakan hanya untuk section yang aktif ini saja atau untuk keseluruhan. Nah, kalau untuk session yang aktif ini saja, kebetulan yang aktif ini ada di session cover ya, di session 1, maka batas margin ini hanya berlaku untuk yang di session ini saja. Nah, kalian bisa lihat ya, batas atas, batas kirinya, kalian lihat akan berbeda nih dengan yang di daftar isi. Karena tadi kan hanya berlaku untuk session ini aja. Nah, kalau misalnya ini berlaku untuk session 1 dan session 2 misalkan ya. Berlaku untuk session 1 dan session 2 aja. Nah, kebetulan kan bab 1 ini kan ini session 3 ya. Nih ya, session 3. Nah, ini hanya berlaku misalkan margin ini, pengaturan marginnya itu tadi untuk yang session 1 dan session 2 aja, berarti sampai di daftar table ya. Oke, layout, margin, custom margin, topnya 4, left-nya 4, bottom 2, right-nya 2. Nah, ini apply to selected session, bukan wall. Oke, nah ya, jadi margin itu, settingan margin tadi hanya berlaku untuk yang session 1 dan session 2. Lalu misalkan kalian mau yang session 3 ini marginnya beda, nggak kayak tadi. Berarti tinggal klik aja di sini, di session 3, letak kursor kalian di session 3, kemudian custom margin, nah aturlah di sini. Ya, misalkan topnya mau 6 misal ya, left-nya juga 6, bottom-nya 3, right-nya 3. Nah, dia hanya berlaku di session 3 ini aja. Oke. Nah, nih ya, kelihatan bedanya kan? Daftar table ini yang session 2, batas margin atasnya, nah berbeda. Rasanya yang bab 2 itu sessionnya beda lagi ya. Nah ya, nah maka yang margin tadi tidak berlaku untuk di bab 2, karena bab 2 sessionnya sudah session yang berbeda. Nah, kalau misalkan margin itu berlaku untuk keseluruhan halaman yang ada di dokumen ini, maka atur marginnya, custom margin, 3, misal ya, batas atas 3, kiri 3, bottom 2, kanan 2. Ini berlaku untuk keseluruhan, berarti pilih yang wall dokumen.
Oke, nah sekarang coba lihat yang bab 1 harusnya sudah beda, nggak kayak tadi lagi marginnya ya. Oke ya, pas sama, nah ya daftar tabel juga. Nah, oke. Nah, itu untuk yang pengaturan margin. Lalu sekarang untuk yang paragraf. Oke, nah sebelum yang paragraf, saya rasa kalian pasti sudah tahu untuk pengaturan seperti jenis huruf, ukuran hurufnya, kemudian di bold kah, atau dicetak miring atau di underline kah gitu ya. Menu-menu yang ini saya rasa kalian sudah tahu, pemakaian subscript, kemudian superscript juga ya, pangkat gitu ya, pangkat di atas. Nah, untuk yang paragraf, berarti di sini ya. Nah, paragraf ini, line spacing option, bisa langsung di sini pilih mau paragrafnya, space paragrafnya single, multiple, atau yang 1,5 ya, atau yang double 2, atau mau atur sendiri, line spacing option. Nah, mau atur paragrafnya misalkan 1 kah, atau 1,5 atau double ya, atau 1,15 ya, multiple tadi. Nah, atau di multiple ya 1,15 misalkan, atau kalau 1 single 1,5 gitu. Nah, lalu selain mengatur spasi, jarak ya, jaraknya itu jarak antar antar baris ya, antar baris. Kita juga bisa mengatur before after-nya. Nah, before after ini bisa diatur. Before after ini nih fungsinya untuk ketika di enter. Jadi ketika jaraknya dengan baris kata yang sebelum di enter ya, misalkan sama dengan yang nanti di bawahnya setelah di enter. Jadi misalkan mungkin seperti ini ya. Nah, ini kalau yang ini jaraknya misalkan ini 1 ya. 1. Nah, ini 1 lah nih. Oke, ini jaraknya 1. Lalu kita coba buat di sini misal spacing-nya ya. Before-nya saya tetapkan 12, after-nya misalkan 24. Nah, ini maksud saya tadi itu yang before after itu. Jadi setelah enter itu dia memang spasinya itu memang 1, cuma ada tambahan lagi setelah ya, setelahnya itu adalah 24 pt ya jaraknya. Jadi lebih berjarak lagi. Jadi ini bukan berarti ini jarak jauh gini bukan berarti spasinya double. Spasinya itu 1 sebenarnya. Spasinya itu 1, cuma bermain di pengaturan spacing-nya lagi, before, sebelum enter, dan setelah enter-nya. Oke, saya kembalikan. Nah, jadi untuk pengaturan paragraf, ya tinggal di line spacing ini. Kalau misalkan proposal yang covernya ini ya, yang covernya itu paragrafnya beda dengan daftar isi, yang cover misalkan paragrafnya 1,5, yang daftar isi itu 1, berarti tinggal di blok aja ya. Ini di blok, ini nggak berlaku lagi yang kayak pengaturan margin yang ada pilihan di section, nggak ya. Jadi sini nggak ada lagi. Jadi kalian harus memblok. Nah, ini misalkan 1,5.
Oke, lalu yang daftar isi misalkan 1, gitu ya. 1. Nah, oke. Kelihatan ya lebih rapat. Nah, itu cara gimana membuat paragrafnya ya, mengatur, men-setting paragrafnya. Nah, setelah itu cover sudah ada. Kemudian daftar isi ya, untuk daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, kemudian isinya, bab-babnya, kemudian daftar pustakanya sudah ada. Lalu sekarang kita ingin memprotek dokumen ini sehingga tidak bisa diedit oleh orang lain. Orang lain hanya bisa membacanya saja. Jadi kita mungkin akan menge-share dokumen ini, namun orang lain tidak bisa mengubahnya. Mereka hanya cukup bisa membacanya saja. Berarti kita harus memprotek dokumen kita. Nah, untuk memprotek dokumen ini, itu ada di menu di tab review. Nah, di tab review ini, di sini ada restrict editing untuk memprotek. Kalau Office 2007, mungkin itu di sini namanya protect dokumen ya, menunya itu protect dokumen. Jadi untuk yang menggunakan Office 2007, silahkan klik tab review, kemudian cari di sudut sini ada menu protect dokumen. Nah, karena saya menggunakan Office 2016, di sini penamaannya adalah restrict editing. Nah, oke, sekarang saya klik yang restrict editing. Nah, di bagian restrict editing ini ada yang ini ya, yang nomor 2. Ini editing restriction. Nah, kalau ini kan yang nomor 1 itu pembatasan untuk ini restrict-nya mau yang di style mana aja yang mau di-restrict. Nah, karena saya di sini akan merestrict untuk keseluruhan ya, keseluruhan style, keseluruhan halaman, maka saya nggak checklist yang ini, saya langsung aja saya skip yang nomor 1, saya langsung ke nomor 2. Nah, di sini untuk mengaktifkan list pilihan ini, checklist yang allow only this type ini ya. Nah, di sini ada pilihan track change, comment, filling in form, atau yang no change. Nah, kita ambil coba untuk yang 2 pilihan ini. Sekarang saya akan coba simpan untuk ini ya, pemilihan yang filling in form. Jadi saya setting proteksinya ini, saya pilih yang filling in form, kemudian saya yes-kan. Oh, tunggu dulu ya. Saya inikan dulu aja. Saya save dulu ini. Oke. Kemudian baru saya restrict filling in form. Kemudian kalau sudah selesai ya, yes, start enforce protection. Nah, saya masukkan kode. Oke, ini saya save as. Jadi filling in form. Nah, saya buka lagi file yang sama ya.
saya coba untuk merestriknya dengan pilihan yang read only. Yes. Oke. Lalu saya save as lagi. Read only, RO. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat perbedaannya yang ya. Kita lihat coba perbedaannya itu filling in form ini yang seperti apa. Nah, ya ini filling in form ketika kalian klik misalkan di bagian daftar tabel ini, kalian klik, nah dia akan membalik ke bagian halaman awal. Jadi kita nggak bisa ngeklik di sini, kita cuma bisa memanfaatkan bermain di kursornya ini aja, bermain di scrollnya aja. Tapi kalau untuk yang tadi tipe read only itu, nah kalian klik misalkan di daftar tabel, klik di sini bisa diklik, tapi ketika mau diedit nggak bisa diedit. Nah, nggak bisa diedit dan dia memang tidak seperti yang tadi ya, yang filling in form tadi dia akan membalik ke awal. Jadi kalau yang di filling in form tadi, di filling in form, klik batasan masalah ini, diklik di sini kursornya, diletakkan di sini, dia akan membalik ke halaman awal ya. Kalau yang read only nggak, klik di sini bisa diklik, cuma nggak bisa diedit gitu. Nah itu yang perbedaan filling in form dan read only-nya. Jadi kita hanya bisa bermain scroll ini aja, kemudian memanfaatkan navigasi itu masih bisa ya, navigasi masih bisa dimanfaatkan. Nah itu cara untuk memprotek dokumen. Lalu kalian mungkin pernah dengar yang namanya watermark. Nah watermark itu seperti identitas, menyatakan identitas file ya. Ini file saya, mempertegas gitu ya. Cara kita membuat watermark itu seperti apa? Ini saya tutup dulu. Saya buka yang baru tadi ya. Saya buka file yang aslinya tadi. Nah, watermark itu caranya seperti ini. Di bagian desain ya. Coba, nah ya, di tab desain ini ada watermark di sini. Nah, klik drop down watermark ini. Nah, defaultnya dia sudah ada watermark yang bertuliskan konfidensial atau yang do not copy. Kalau kalian punya tulisan sendiri untuk watermark kalian bisa custom watermark. Oke, nah watermark di sini bisa berupa gambar atau teks. Kalau gambar, contohnya misal mungkin di laporan kalian posisikan di tengah ini logo institusi kalian. Nah, kalau yang teks, berarti teks ya. Teksnya misalkan kalian mau bikin teksnya itu untuk watermark, misalkan private. Nah, untuk jenis hurufnya bisa ditentukan di sini, size-nya juga bisa dipilih sendiri. Kemudian ini ada diagonal dan horizontal, mau posisinya diagonal atau horizontal nanti tulisan private-nya. Nah, kemudian di apply ya atau di OK-kan. Close. Nah, sudah terlihat bahwa dokumen yang sudah dibuat ini semua halamannya di watermark. Nah, sekarang biar lebih biar lebih lengkap ya, sudah di watermark tadi, jangan lupa untuk di restrict ya, untuk di protect. Nah, di protect misalkan read only. Oke.
Oke, saya save as. Nah, ini ya, jadi ini tadi sudah lengkap semuanya, sudah ada covernya, sudah ada daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, isi babnya, daftar pustakanya, kemudian nomor halamannya pun juga sudah diatur gitu. Kemudian ukuran kertasnya, kemudian marginnya, paragrafnya, kemudian kita berikan watermark dan kita protect. Nah, rasanya cukup kalau untuk dalam pembuatan laporan ya, dan proteksinya sudah cukup lumayan seperti ini. Lalu sekarang saya coba kasih contoh ya, untuk bagaimana cara membuat kolom berita. Jadi ini tadi kita sudah dicontohkan bagaimana membuat nomor halaman, kemudian tipe-tipe dari page break atau sessionnya ya, atau page sectionnya, kemudian bagaimana untuk membuat style portrait dan landscape, ya, membuat portrait dan landscape-nya, kemudian membuat daftar isi otomatis, membuat daftar gambar, membuat daftar table, membuat daftar pustaka, kemudian menyatukan beberapa file yang berbeda format menjadi satu berkas, kemudian mengatur ukuran kertasnya, marginnya, paragrafnya, lalu memanfaatkan menu navigasi, ya, menu navigasi untuk melihat konten dokumen secara keseluruhan, lalu bagaimana memberikan watermark, ya, sekaligus untuk proteksinya. Nah, lalu sekarang ini sudah lengkap untuk penulisan pelaporan ya, untuk laporan. Lalu sekarang kita coba untuk membuat kolom berita. Nah, kolom berita itu atau kolom koran ya, itu kan biasa kalau di koran itu kita lihat penulisannya bukan satu kolom seperti ini, 2 kolom, 3 kolom ya, banyak kolom. Nah, membuat kolom yang seperti itu fungsinya tidak hanya untuk sekedar di kolom berita aja gitu, atau kolom koran. Bukan untuk hanya bagian berita aja, tapi kita nantinya akan berguna juga ketika kita akan menuliskan jurnal, di mana jurnal itu yang mungkin nanti ada beberapa jurnal biasanya yang untuk format penulisannya bukan satu kolom, tapi dia meminta menggunakan stylenya itu untuk 2 kolom. Berarti kita butuh untuk memformat tulisannya seperti kolom berita. Nah, untuk membuat kolom berita, ini kebetulan saya sudah copy artikel ya dari googling. Nah, ini kita akan buat dia menjadi 2 kolom. Caranya di tab layout ada kolom. Nah, pilih mau 2 kolom, 3 kolom, atau yang left right, artinya left ini space ruang ininya ya, ruang kolomnya itu yang di sisi kiri itu akan lebih besar ini ya, kemudian yang di right ini ya seperti ini. Nah, saya misalkan untuk 2
kolom. Nah, akan seperti ini. 2 kolom. Ya. Lalu kalau misalkan saya mau ini untuk seluruh teksnya ya. Saya mau cuma misalkan teks yang teks ini aja misal yang untuk kolom, selebihnya itu 1 kolom. Teks ini aja yang 2 kolom, berarti di select teksnya kemudian seperti ini. Maka yang kolom, yang teks yang tidak di blok tadi, dia hanya akan 1 kolom. Nah, lalu ini kan penulisannya tuh dia akan menuliskan sampai penuh ya, sampai penuh ke bawah ya, kalau ini seharusnya biar kelihatan, coba ini ya, 2 kolom. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, di sini saya mau misalkan ya, di penulisan ini untuk kolom yang sebelah sini itu cuma sampai di tulisan pandemi ini aja. Sedangkan tulisan yang dimulai Maret 2020 ini, dia akan, saya maunya dia pindah ke kolom berikutnya, penulisannya mulai di kolom berikutnya. Maka kita bisa break-kan dia dengan cara di tab, di sini ya, di menu break ini. Nah, di sini ada kolom. Jadi, kolom ini dia akan mengkolom break-kan gitu ya ke next kolom. Oke. Nah, seperti ini. Jadi, dia nggak mesti nunggu harus sampai ini penuh dulu, baru akan pindah tulisannya ke kolom berikutnya gitu. Nah, seperti ini. Dia akan pindah ke kolom berikutnya. Lalu nih saya nih mau, misalkan yang ini ya, tulisan serangan ini pindah ke kolom selanjutnya. Seperti ini aja. Nah, oke, kira-kira seperti itu. Jadi itu pemanfaatan dari kolom break gitu ya. Gimana cara membuat kolom berita? Nah, kalau misalkan jurnal kan ini sudah ya, misalkan untuk penulisan kolom berita seperti ini. Lalu kadang juga kita ada lihat itu berita-berita itu huruf di awalnya itu huruf kapital ya. Berarti itu dia coba di insert ya, di tab insert blok yang P ini, kemudian di tab insert itu ada drop cap. Nah, nih penggunaan sini. Lalu ini bisa di setting line to drop-nya mau 3, 2, 4, atau 5 ya. Kalau 5 berarti dia akan menghabiskan besarnya sebanyak 5 line. Nah, kira-kira seperti itu. Itu contoh untuk membuat kolom berita. Oke, silahkan dicoba untuk cara pembuatan nomor halaman, ya, nomor halaman, pengaturan setting portrait, landscape tadi, daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel, daftar pustaka, kemudian bagaimana menyatukan beberapa file yang formatnya berbeda menjadi satu file ya, satu berkas, mengatur ukuran kertas, margin, kemudian paragrafnya, kemudian memberikan watermark dan protect dokumennya. Lalu beserta cara tadi pembuatan kolom berita. Silahkan dipraktekkan.